Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran 1. Sebelum lanjut pada materi, ada baiknya kita berkenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama kakak Jessica Rondatu, NPM 2140605139, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Borneo Tarakan. Ini adalah kompetensi inti. Ini adalah kompetensi dasar dan indikator untuk materi Bahasa Indonesia. Ini adalah kompetensi dasar dan indikator untuk materi IPA. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan membaca teks rantai makanan, siswa dapat memilih pokok pikiran pada teks non-fiksi dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, melalui teks bacaan rantai makanan, siswa dapat mengembangkan pengertian rantai makanan dengan tepat. Yang ketiga, melalui penjelasan guru, siswa dapat merinci komponen-komponen rantai makanan pada ekosistem dengan tepat. Sebelum lanjut pada materi, mari kita dengarkan lagu berjudul Serumpun Padi. Serumpun padi tumbuh di sawah, hijau menguning daunnya. Tumbuh di sawah penuh berlumpur, di pangkuan ibu pertiwi. Serumpun jiwa suci, hidupnya nista abadi. Serumpun padi mengandung janji, harapan ibu pertiwi. Serumpun jiwa suci, hidupnya nista abadi. Serumpun padi mengandung janji, harapan ibu pertiwi. Nah, setelah mendengarkan lagu tadi, kakak mau tanya nih. Ada yang sudah pernah ke sawah? Belum ada. Kalau nonton dari TV sudah pernah? Sudah. Apa aja yang ada di sawah? Padi, terus rumput, terus apa lagi? Tikus. Nah, oke, jadi semuanya tahu sawah ya. Oke. Nah, kan semuanya sudah tahu nih apa aja yang ada di sawah. Ada rumput, ada padi, ada tikus, dan lain sebagainya. Coba adik-adik perhatikan gambar yang kakak sediakan pada layar berikut ini. Di gambar tersebut ada rumput, ada tikus, ada ular, ada elang, dan juga ada jamur. Nah, kira-kira apa ya hubungan dari semuanya itu? Sebelum kakak jelaskan, ayo kita baca teks berikut ini. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton.
Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil. Konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen 4 adalah ikan-ikan besar. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke-1. Konsumen ke-1 lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Setelah membaca teks rantai makanan, kakak akan menjelaskan cara menentukan pokok pikiran dalam suatu teks bacaan. Namun sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa itu ide pokok. Ide pokok adalah inti atau dasar dari suatu teks. Biasanya, ide pokok berada pada awal paragraf, pertengahan, maupun akhir paragraf. Ada 5 langkah menemukan atau menentukan ide pokok. Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Kemudian yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Yang keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. Kemudian yang kelima, tandai info penting dalam tiap paragraf. Kan kakak sudah menjelaskan cara menentukan ide pokok dari teks. Coba adik-adik tentukan ide pokok dari paragraf pertama yang ada pada teks rantai makanan. Di sini kakak sudah menyiapkan salah satu contoh rantai makanan yang ada pada sawah. Padi sebagai produsen, kemudian belalang sebagai konsumen pertama, tikus sebagai konsumen pertama, ular sebagai konsumen kedua, elang sebagai konsumen ketiga. Setelah beberapa waktu, elang mati dan diuraikan menjadi jamur. Setelah beberapa saat, elang mati kemudian diuraikan menjadi bakteri. Dari bakteri tumbuh menjadi jamur. Dari jamur kemudian menjadi pupuk untuk tanah tempat menanam padi. Nah adik-adik, dari teks bacaan rantai makanan yang sudah kita baca dan juga contoh ekosistem di sawah yang sudah kakak tunjukkan, ada beberapa komponen yang berperan penting dalam rantai makanan. Yang pertama, ada produsen. Yang kedua, konsumen tingkat 1. Yang ketiga, konsumen tingkat 2. Yang keempat, konsumen tingkat 3. Yang kelima, konsumen tingkat 4. Dan yang terakhir, ada pengurai. Nah, produsen adalah tumbuhan yang dapat memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Kemudian ada konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivor atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah belalang dan juga tikus.
Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivor yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat 2 adalah ular. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Jadi, konsumen tingkat 2 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 3. Contoh hewan konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Contohnya itu seperti rumput. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kakak ajarkan boleh dipahami dan boleh menambah pengetahuan adik-adik. Sekian dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.